kecelakaan itu sehingga tidak bisa periksa dokter. Kami sudah nunggu jam 3 sampai jam 6. Begitu agak dipanggil, saya tanya, loh kok kenapa datanya belum ada. Kan ada di dalam kan ada humas kan menulis kalau bisa ada keluhan, ada kritik, saran. Terus saya pikir, ampun ya Tuhan. Kami kemarin mendengar firman Tuhan, ampun, terus kami biar hilang sendiri. Suara saya jelas ya? Jelas. Pak Parwito, Bu Parwito, Bu Astuti, kita punya kegiatan baru supaya ada kesempatan untuk milih jemaat. Ya lagi pula sekarang kan sudah apa namanya, nggak kayak dulu tuh betul-betul nggak bisa nih kunjung kayak gini, ini nggak boleh. Ya sekarang asal jaga kondisi masih bisa, tapi juga nggak rombongan, jaga jarak seperti ini gitu ya. Oke, lama nggak ketemu, lama tidak ikut kegiatan, tidak ikut persekutuan, tapi ikut kebaktian ya. Apa namanya? Kalau waktu GKI Genok kami ikut karena rekaman ya, ikut ya. Itu ikut. Tapi hari Minggunya tetap diselake apa? Kebaktian bersama Genok Indah kan? YouTube. Kalau pasangan genre ya. Kalau ada anunya kami ikut, tapi karena iya, kalau ada rekamannya ikut. Maksudnya tapi gitu, kalau kan? enggak ada kami enggak Kayak bisa. kemarin sebulan kemarin kan enggak ada. Enggak ada. Nah, oke. Ini kita acaranya apa nih, tahu? Enggak tahu. Enggak tahu. Enggak lihat juga ya. Ini kayak gini, ini di sesudah ini nanti saya edit, saya saya olah, kemudian saya masukkan YouTube. Nah, dari YouTube itu saya share ke grup WA. Nanti jemaat bisa melihat persekutuan kita melalui YouTube. Nah, gitu ya. Nama kegiatannya itu Ujung Pena. Ujung Pena. Kok Ujung Pena kenapa ya? Nah, Ujung Pena itu sebetulnya akronim acak. Ujungnya itu dari kunjungan. Ya, penanya itu dari pendeta. Jadi kunjungan pendeta, persekutuan Ujung Pena, persekutuan perkunjungan pendeta. Gitu loh, jadi Ujung Pena. Nah, kita mau mulai Ujung Pena pada pagi hari ini. Kita mengawalinya dengan pujian, tetapi saya tidak menyiapkan pujian. Ya, nah, ada request mau nyanyi apa untuk mengawali persekutuan ini yang kira-kira mudah bisa dinyanyikan bersama. Saya mau ikut Yesus. Oke, ya nih ya. Saya mau ikut
menderita dalam dunia. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya, meskipun saya susah, meskipun saya susah, menderita dalam dunia. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Kita berdoa ya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang di surga, kami bersyukur di pagi hari ini boleh berjumpa dengan Bapak Parwito, Ibu Parwito, Bu Tuti. Barangkali nanti juga anak-anak akan menyusul. Biarlah Engkau memberkati perhimpunan kami pada saat ini, sehingga melalui interaksi kami boleh saling menguatkan, saling dihibur, dan semakin percaya bahwa kasih Tuhan sungguh luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Bila sebentar kami akan mendengarkan sapaan Tuhan, firman-Mu, biarlah Roh Kudus-Mu memampukan kami sehingga kami boleh menerima firman Tuhan dengan jelas dan memahaminya, dan diberikan kemampuan pula untuk memberlakukannya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, saya nanti minta tolong Pak Parwito ya membacakan bagian Alkitab kita. Saya akan membacakan renungan dari santapan rohani yang kebetulan saya disangoni oleh Tuhan. Jadi ketika saya mau mengadakan kegiatan ini kayak disangoni buku gitu. Waktu kita rapat itu loh. Jadi saya sangat terbantu dengan ini. Nah, mari kita membaca firman Tuhan. Pak Parwito bisa membacakan 2 Korintus, Pak. Cari dulu 2 Korintus pasal 1 ayat 8 sampai dengan 11. 2 Korintus pasal 1 ayat 8 sampai dengan 11. Baik, silakan Pak, pas sudah ketemu. Demikian firman Tuhan. Sebab kami mau, saudara-saudara, supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia Kecil. Beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat, sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Dari kematian yang begitu ngeri, Ia telah dan akan menyelamatkan kami. Kepadanya kami menaruh pengharapan kami bahwa Ia akan menyelamatkan kami lagi. Karena kamu juga turut membantu mendoakan kami supaya banyak orang-orang mengucap syukur atas karunia yang kami peroleh berkat banyaknya doa mereka untuk kami. Firman Tuhan.
Yang berbahagialah mereka yang setia mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya di dalam kehidupan sehari. Pak Parwito, Bu Parwito, tema kita pada pagi hari ini adalah mengasihi sesama dengan doa kita. Mengasihi sesama dengan doa kita. Ya, memang kadang-kadang orang begini, maaf ya, saya nggak bisa membantu apa-apa, saya nggak bisa ngasih apa-apa, saya hanya bisa berdoa, saya hanya bisa mendukung dalam doa. Gitu toh, kelihatannya bagus. Tapi biasanya saya sering mengkritisi kayak gitu. Doa kok hanya, gitu loh. Doa kok hanya, doa itu udah hanya. Doa itu memang sesuatu yang sangat-sangat kuat, sangat-sangat manfaatnya. Mengingat orang itu susah loh, dalam artian karena kesibukan kita sehari-hari, kadang-kadang kan kita mikirkan diri kita sendiri. Bahkan doa-doa kita juga tidak semuanya orang-orang itu kita ingat. Sehingga kalau kemudian kita mengingat orang itu dan mendoakan, itu sesuatu yang sangat berharga. Bahkan Yakobus 5 ayat 16 dikatakan doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Itu pun saya kritisi. Saya kritisi itu. Kira-kira apa kritisi kritikan saya, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Itu kemudian kritisinya begini, saya mempertanyakan. Sebetulnya sudah saya tinggi nih, dengar ini. Pakai kacamata. Ya, sebetulnya berkuasa apanya toh? Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Yang sangat besar kuasanya itu apa sih? Doanya. Itulah saya kritisi. Paham nggak Pak Parwito? Doanya. Kalau doanya itu sangat besar kuasanya, apa bedanya doa dengan mantra? Ya kan? Mantra itu kan memang dipegang. Itu orang-orang Jawa itu punya mantra. Mereka percaya dengan mantra ini akan bisa menghasilkan sesuatu. Benar ya Pak ya? Karena itu mantra. Apakah doa itu seperti mantra yang kemudian bisa menghasilkan sesuatu? Doa itu sebuah magic, ya, ilmu sulapan, abrakadabra, begitu langsung jadi apa? Apakah bisa dimengerti seperti itu? Saya mengkritisinya. Karena besar yang berkuasa itu bukan doanya, tetapi yang berkuasa adalah Tuhan yang mengabulkan doa. Kalau begitu kuasa doanya di mana? Kuasa doanya adalah ketika kita berdoa, kita bisa menggerakkan apa? Hatinya Tuhan, itu loh kuasanya. Sama seperti kalau Bu Tuti atau Pak Parwito, cucunya, anaknya minta apa begitu, ya kan? Ketika minta pertama mungkin nggak punya uang, gitu ya. Tapi dia minta lagi, bahkan dengan melas. Bukankah permintaan anak-anak itu punya kuasa akhirnya? Kuasa apa? Kuasa mengetuk hati orang tua, sehingga mau tidak mau masa kayak anakku diusahakan, dan apa yang dibutuhkan itu, yang diminta itu bisa diberikan. Bukannya doanya lalu bisa menghasilkan sesuatu yang diminta, tidak. Tetapi doa itu mengetuk. Ya, permintaan anak-anak itu mengetuk hati orang tuanya. Doa kita mengetuk hati Tuhan. Sehingga doa itu bukan hanya semakin banyak orang yang mengetuk hati Tuhan, masakan Tuhan tidak memperhatikan. Nah, sebetulnya disitulah konsep kekuatan doanya. Itu ya Pak ya. Nah, mengasihi sesama dengan doa kita. Ada sebuah pertanyaan dari dari seorang misionaris. Dia bertanya begini, apakah orang-orang masih mendoakan aku? Misionarisnya ini berkata demikian. Apakah orang-orang masih mendoakan aku? Kenapa itu dia katakan? Bahkan dia katakan kepada istrinya, karena ternyata misionaris ini sedang berada di dalam penjara. Ya, di dalam penjara dia dikunjungi istrinya. Loh, aku di penjara. Apakah orang-orang masih doakan aku? Kalau orang-orang masih doakan aku, mestinya aku sudah keluar dari penjara, tidak di penjara, tidak diperlakukan seperti ini.
Dan apa sih yang dikerjakan oleh misionaris ini? Ternyata sang misionaris ini telah difitnah dan kemudian dipenjara selama 2 tahun karena imannya kepada Tuhan. Hidupnya sering berada dalam bahaya karena kondisi dan kebencian yang dideritanya dalam penjara. Penjara itu kan banyak orang ya. Nah, ada orang-orang yang juga benci kan dengan orang-orang seperti ini. Jadi di penjara pun dia mengalami bahaya. Dan juga umat Tuhan di berbagai macam negara, di berbagai negara sebetulnya sudah mendukung dia dalam doa. Tidak pernah berhenti mendoakannya. Ya, karena misionaris ini percaya bahwa Allah memakai doa-doa mereka dengan cara yang luar biasa. Tapi kenyataannya kok masih dalam penjara. Sehingga dia bertanya, apa orang masih doakan aku? Gitu kan? Nah, Pak Parwito, Bu Parwito, dan Bu Astuti, doa-doa kita untuk orang lain, khususnya mereka yang dianiaya karena iman, adalah anugerah yang sangat berarti. Kita memberikan sesuatu yang besar. Saya katakan tadi, doa kok hanya doa itu besar. Paulus menyatakan hal ini ketika dalam surat kepada jemaat di Korintus tadi dibacakan Pak Parwito, yang menceritakan berbagai kesusahan yang dihadapinya dalam pelayanan mengabarkan Injil. Beban yang dipikulnya begitu besar, begitu berat, sehingga sebetulnya Paulus saat itu sedang berputus asa. Nah, namun kemudian ia juga selalu menceritakan bagaimana Tuhan Allah sudah menolong dia, melepaskannya, dan kemudian menjelaskan sarana yang dipakai untuk menolongnya. Dikatakan Paulus tadi, kepadanya, kepada Tuhan, kami menaruh pengharapan kami bahwa ia akan menyelamatkan kami lagi. Karena kamu juga orang-orang yang tidak dipenjara tetapi mendukung dalam doa, kamu juga turut membantu mendoakan kami. Ya. Nah, di ayat 10 sampai 11. Ayat 11 khususnya, hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Jadi di tengah ketidakberdayaan Paulus bisa melihat, oh iya, itu aku ini nggak bisa apa-apa kalau tanpa Tuhan. Berarti aku harus mengandalkan Tuhan. Dan orang-orang itu mendukung aku, supaya Tuhan itu memperhatikan aku. Itu dia merasakan seperti itu loh, dukungan dari orang-orang itu. Nah, Allah berkarya melalui doa-doa kita untuk menggenapi perkara besar yang membawa kebaikan bagi hidup anak-anaknya. Salah satu cara terbaik mengasihi sesama adalah dengan mendoakan mereka. Karena melalui itu kita membuka jalan bagi datangnya pertolongan yang hanya dapat diberikan oleh Allah. Ketika kita berdoa bagi orang lain, kita mengasihi mereka di dalam kekuatannya, kekuatan Tuhan. Dan tiada yang lebih besar dan yang lebih mengasihi daripada Allah. Sekali lagi, doa bukan. Nah, kemarin di Facebook saya sempat dapat quote ya dari Bu Keksano. Saya bilang ini quote terbaik 1 tahun ini. Quote-nya apa sih? Kurang lebih quote-nya begini. Ketika kamu diberikan kesempatan untuk menolong orang lain, lakukanlah itu dengan sukacita. Karena sesungguhnya pada saat itu engkau sedang dipakai Allah untuk menjawab doa-doa mereka. Saya ulang ya. Jadi ketika kita diberikan kesempatan menolong orang lain, kita harus melakukannya dengan sukacita. Loh, kenapa sukacita? Ya, karena kamu nggak sadari pada waktu kamu menolong, sebetulnya kamu itu sedang dipakai oleh Tuhan untuk menjawab doa-doa mereka. Doa-doa orang tadi. Oh, ini buat terbaik. Biasanya kita kan ngasih karena kita aja. Tetapi sebetulnya kita nggak menyadari, kita memberi itu sesungguhnya orang lain itu barangkali dan pastinya sudah berdoa kepada Tuhan. Kemudian kita lalu memberikan kepada orang itu. Berarti kan Tuhan memakai kita menolong orang itu. Dan ternyata doa punya kuasa kan? Menggerakkan hati Allah, kemudian Allah mengatur orang-orang. Jadi jangan anggap sepele doa.
Baik kita mendoakan orang lain maupun juga kita mendoakan kepentingan kita pribadi. Jangan berputus asa. Bu Parito sakit, pasti berdoa kan, minta pertolongan Tuhan. Lama sekali ya Tuhan, gak sembuh-sembuh, yang prosesnya udah dijalani. Mana sih kuasamu Tuhan? Barangkali Bu Parito gak pernah ngomong kayak gitu. Tapi saya membahasakannya demikian. Nah sebetulnya Tuhan sedang memakai orang-orang tadi yang kadang-kadang juga menjengkelkan Pak Parwito dengan berbagai macam aturan-aturannya, kadang-kadang kelalaian mereka. Tetapi itu Tuhan sedang memakai orang-orang itu loh, memakai kepandaiannya dokter untuk menilai, untuk melakukan tindakan gitu, dan juga menolong Bapak dan Ibu Parwito menunjukkan kesabarannya, belajar bersabar ya, sehingga bagian demi bagian yang diinginkan Tuhan itu tanpa disadari oleh dilatihkan kepada Bapak Ibu malah ketika kami berdoa, akhirnya kami muncul pertanyaan, oh Tuhan, muncul keraguan. Semua orang berdoa, semua orang di Indonesia bahkan dunia berdoa dengan bahasa dan cara yang berbeda-beda. Intinya bahwa COVID bisa semakin dapat dikendalikan, dan kami akhirnya, apakah doaku diterima oleh Tuhan yang hanya kecil ini, itu Pak intinya. Tapi kami dikuatkan kembali, doa yang orang benar apabila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Itu yang akhirnya kami pun kuat kembali, karena sudah berbulan-bulan itu Pak. Itu intinya itu Pak. Dari karena apa maksud Tuhan ini, gitulah maksudnya. Saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus. Minornya di dia apa? Baik selama-lamanya di 7. Meskipun saya susah, yang begini ya, menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Didengarkan ya, dimulai dari ibu dulu, agak keras suaranya biar bisa masuk. Mari kita berdoa. Kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan kalau pagi ini kami boleh bersekutu bersama dengan Pak David di rumah kami ini. Kami bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh menegur kami, boleh menasihati kami, sehingga kami boleh semakin giat dalam berdoa, bukan hanya untuk diri kami sendiri, tapi untuk orang-orang di sekitar kami, untuk orang-orang yang kami kenal, untuk orang-orang yang mengasihi kami. Kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini Tuhan. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan Nadia dan Barney dalam pembelajaran secara online, khususnya Nadia dalam memasuki tempat yang baru. Tuhan mampukan dia, biarlah Tuhan memberikan hikmat, kepintaran kepada
Nadia maupun Barney, sehingga setiap materi yang mereka terima, mereka boleh mengikutinya dengan baik. Tuhan berikan kepintaran, hikmat kepada mereka, Tuhan. Juga bahkan untuk adaptasi dengan lingkungan yang baru, Tuhan mampukan Nadia, Tuhan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur untuk kesempatan dia boleh belajar di Undip. Kami percaya itu juga karena campur tangan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Ya Tuhan Allah kami di surga, terima kasih untuk perjumpaan pada pagi hari ini. Biarlah keluarga ini tetap mengalami, merasakan kasih Tuhan di tengah-tengah pergumulan. Termasuk ketika Pak Parwito menyampaikan ternyata ada anggota keluarga besar yang terkena COVID, dan sungguh kami prihatin karena beliau sudah pulang ke rumahmu. Ya Tuhan, kiranya Kau menjadi penghiburan sejati untuk keluarga besar dari Bapak Parwito. Demikian juga keluarga yang harus menjaga diri dari penularan COVID-19, terkhusus dari keluarga yang meninggal. Kiranya Engkau menjagai sehingga dari anggota keluarga ini diberikan kekuatan menghadapi COVID, tidak tertular dan tidak menularkan. Demikian juga untuk keluarga Pak Parwito di sini, Ibu, Bu Tuti, Nadia, Barney, maupun juga Bapak yang ada di luar kota. Kiranya Engkau menjagai sehingga pribadi-pribadi ini boleh sehat, tidak tertular COVID pula. Dan kami rindu masa-masa yang susah ini bisa dilewati dengan bersandar kepada Tuhan dan percaya bahwa Engkau sanggup untuk memimpin, membimbing kami melewati masa-masa yang susah ini. Terima kasih Engkau mencukupkan segala sesuatu yang dibutuhkan di tengah keluarga ini. Engkau juga memberkati Bu Parwito yang masih dalam proses penyembuhan kaki yang sempat jatuh dan patah. Kiranya Engkau menolong sehingga apa yang sudah baik saat ini, tulang sudah menyambung, nanti semakin kuat sehingga Bu Parwito bisa kembali berjalan dengan pelan, tidak lagi harus mengandalkan kursi roda. Kami berserah kepadamu sehingga Bu Parwito boleh kembali sehat, dipulihkan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kau juga berkati Bu Astuti, tengah-tengah keluarga ini yang mendampingi orang tua, mendampingi anak-anak. Biarlah beliau boleh menjadi penyokong di tengah keluarga ini yang menguatkan satu persatu anggota keluarga. Bahkan mendukung suami yang sedang bekerja di luar kota, yang bisa dilakukan melalui doa-doa seluruh anggota keluarga di sini. Kau berkati Pak Marbun yang ada di luar kota dengan pekerjaannya. Ya, beliau boleh melakukan tugasnya dengan tanggung jawab dan tetap Engkau melindungi beliau dari penularan COVID-19. Terima kasih ya Tuhan. Engkau berkati anak-anak bertumbuh menjadi pribadi-pribadi yang kuat, pribadi-pribadi yang setia kepada Tuhan di tengah-tengah cita-cita dan harapannya di masa depan. Segala talenta yang dimiliki oleh anak-anak ini boleh dikembangkan dengan baik. Entahkah itu kemampuan bermain musik ataupun kemampuan yang lain. Tuhan memberkati sehingga talenta-talenta ini tidak hilang percuma, tetapi menjadi berkat bagi orang-orang di sekitarnya. Kalau di masa kini mungkin kurang dipergunakan, tetapi biarlah kemampuan itu tidak hilang. Anak-anak boleh mempunyai kerinduan mengembangkannya melalui latihan-latihan pribadi, dan pada waktunya boleh mengembangkannya secara profesional. Terima kasih Tuhan. Akhirnya biarlah kasih karunia damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal melimpah untuk Pak Parwito, Bu Parwito, Bu Astuti, Nadia, Barney, bahkan Bapak Marbun di luar kota. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin.